ini kita akan mempelajari bab 5 cerita tentang daerahku. Adapun topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dulu? Teman-teman, tahu tidak bagaimana cerita asal mula tempat tinggal kalian? Siapa saja tokoh yang berperan dalam perkembangan tempat tinggal kalian? Nah, untuk menjawabnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, salah satu faktor perkembangan daerah adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yaitu yang pertama Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Kerajaan Hindu-Buddha terdiri dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Mataram, Singosari, Kediri, Sriwijaya, dan Mataram Buddha. Yang kedua, Kerajaan Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia adalah Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Tidore, dan Goa. Inilah contoh dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sudah tahu kan tentang kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Jadi, kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Perbedaan karakteristik ruang di setiap daerah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama, pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Misalnya Pegunungan Dieng di Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya di Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan. Lalu ada di Semarang yaitu untuk perikanan atau tambak. Selanjutnya yang ketiga, pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Selanjutnya, yang keempat, sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya Sungai Kapuas di Kalimantan Barat digunakan sebagai jalur transportasi. Lalu Sungai Musi untuk perdagangan. Yang kelima, danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi. Lalu,
Bagaimana cara menjaga kelestarian kekayaan alam di daerahmu? Yaitu dengan cara memanfaatkannya dengan bijak, tidak serakah dalam penggunaannya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.